Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi mereka yang berkenan silakan saja di share, tapi link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan lalu diunggah ulang. Aku nggak pernah kasih izin untuk yang seperti itu ya. Selanjutnya terima kasih, aku nggak bisa sebutkan nama kalian satu persatu atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga bagi kalian semua yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kita sempat terjedah karena sakit beberapa waktu lalu ya, sehingga ada perubahan dari jadwal kajian kita ya. Dan ini ya belum sembuh benar sih, tapi sudah mulai recovery ya, tinggal batuk-batuknya ya. Karena memang iklimnya lagi mengarah ke sana ya, pancaroba. Banyak yang kena flu. Oke, kita akan mulai kajian ini dengan pelan-pelan saja dulu ya, sebagai pembuka setelah sekian lama istirahat ya, ada beberapa waktu ya. Oke, aku akan melanjutkan apa yang belum kita selesaikan kemarin tentang para nabi Israel menyembah YHWH, Muhammad menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang sesat? Itu sudah masuk dalam 3 episode ya. Sekarang kita masuk ke episode yang keempat. Dan semoga ini bisa menjadi penutup ya. Semoga ini bisa menjadi penutup sehingga besok aku akan jelaskan ya, kalau bisa selesai, kalau berseri tentang sesuai dengan kondisi kita sekarang ini ya, dimana ngares perpolitikan di negara kita sedang seru-serunya ya. Aku akan bahas bagaimana Al-Quran membimbing kita memilih pemimpin ya. Pertamanya aku mau bahas itu di politik embongan, tapi akhirnya aku putuskan enggak lah, di kajian teologis yang biasa saja, supaya nanti yang politik embongan itu untuk hal-hal politik yang itu pragmatis, di sana nanti kita bahas. Kalau yang di sini yang itu menjadi panduan kehidupan gitu ya. Jadi meskipun itu warnanya politik, tapi perspektifnya teologis, politis teologis gitu ya. Makanya kalian kalau lihat kajianku kemarin, siapa itu ada yang tanya, ini kajian apa, politis apa teologis gitu, ketika aku menjelaskan baptis itu kan ya, karena dia kurang paham aja gitu. Pada satu waktu ada meeting point antara politis dan teologis memang. Nah, itu harus kalian cerdas membacanya. Ini Gus Meti sedang berbicara dalam perspektif yang mana gitu ya. Oke.
Sebelum aku lanjutkan ya, coba kalian baca kitab Keluaran 20 ayat 2. Keluaran, Exodus ya. Keluaran 20 ayat 2. Cuman ini edisi Indonesianya. Ya, edisi Indonesianya ya begini. Keluaran 20 ayat 2 itu ada dasatita ya. Kalau bahasa kita dasatita. Kalau orang-orang bule bilang Ten Commandment. Orang bule itu maksudnya orang Inggris, meskipun yang bule kan sebetulnya ya belum tentu Inggris. Jerman itu kan juga bule ya. Mereka bilang Ten Commandment, kalau kita dasa tita. Dasa itu ya ten, tita itu ya commandment itu. Ya. Di Keluaran 20 ayat yang kedua ya. Ayat satunya, lalu Allah mengucapkan ya segala firman ini. Yang pertama. Yang kedua, Aku Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Di situ disebut Allah, alif lam lam ha. Ya, memang tidak bisa kalau di sini. Ini kan bukan kitab suci, ini terjemahan kitab suci. Coba nanti rujuk ke originalnya yang Ibraniunnya. Ya. Aku ndak punya yang Ibraniun, yang kitabnya saudara Yahudi kita. Ya, yang mau aku sampaikan di sini itu untuk kembali menekankan bahwa alif lam lam ha itu ya YHWH itu. Meskipun di awal kan sudah aku sampaikan di kitab Kejadian itu, ya. Kejadian yang pertama ya. Itu di seri pertama juga kalau nggak salah sudah aku sampaikan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Muncul alif lam lam ha. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya YHWH itu. Di sini disebut Allah, alif lam lam ha. Jadi ini mengarah pada satu personal yang sama. Cuman dalam edisi Ibraniun disebut YHWH, dalam edisi Arabiun disebutlah alif lam lam ha gitu. Ya. Oke, itu bisa kamu temukan lagi seperti yang aku jelaskan tadi di samping Kejadian 1:1 juga di Ulangan 22. Ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir di tempat perbudakan. Itu menceritakan eksodusnya, keluarnya bangsa Israel dari cengkeraman Fir'aun yang dipimpin oleh Moses, Kanjeng Nabi Musa kalau kita. Ya, oke. Sebelum aku lanjutkan lagi, beberapa komen yang sudah menunggu ya, sebagai bentuk apresiasiku aku akan bacakan. Dari Yohanes 7:4-10. Alhamdulillah Gus, semakin membaik kualitas videonya, sehat terus. Oke, terima kasih atas apresiasinya dan kualitas videonya ya begitulah Kang Mas. Ya. Kita upayakan sih sebaik mungkin ya sebagai produk karya ya. Tapi ya kadang-kadang ada kendala itu ya sehingga tidak bisa optimal. Ya mohon dimaklumi. Tentang doanya terima kasih, sehat terus, dan ini sedang recovery Bu, sehat ya, semoga bisa 100%. Ini yang tinggal batuk-batuknya ini. Oke, untuk Kang Mas Yohanes ada di mana mungkin bisa dikonfir ya. Terima kasih atas komennya. Kemudian Kang Sahran Kibari menyimak setelah 2 jam tayang, dari pagi sudah mendung terus. Wah, ini mendung yang kemarin ini ya. Nggak tahu sekarang. Ya, atur nuhun Kang Sahran Kibari yang ada di Bandung. Kemudian kita ke Surabaya, ada Soleha kita Aisyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Surabaya kita ke Kang Mas Oskis ya.
Trenggalek ini, tapi kadang-kadang dia mobile juga. Injil Yohanes yang dahulu hingga sekarang disangka menyatakan bahwa Yesus itu Allah. Disangka loh ya, ada diksi disangka. Selesai sudah dengan statement ayat di bawah ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20:31. Ya. Jadi Injil Yohanes itu justru menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, bukan kok Yesus itu Allah. Clear. Itu penjelasan komen dari Oskis dan itu memang benar. Jadi apa yang dikatakan Yohanes itu sama dengan yang dikatakan Matius ketika Yesus tanya, menurut orang siapa aku ini? Dibilanglah anak manusia lah, nabi yang akan datang lah, inilah, itulah. Yesus kurang puas. Kalau sekarang menurut kamu aku ini siapa? Ya, panglimanya menghadap. Ini istilahku saja supaya kalian gampang. Petrus itu panglimanya para murid, sesepuhnya. Ya, engkau adalah Mesias, Anak Allah. Klop sama di Yohanes 20:31 ya. Mesias, Anak Allah, ya, bukan Allah, gitu loh. Cuman gue nggak tahu pemahamannya itu loh. Alkitab bilang ke kanan, dia pemikirannya ke kiri, ya itulah jahatnya dogma. Dari keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya itu nggak pernah bilang Yesus itu Allah. Yesus itu Anak Allah, yes. Yesus itu Mesias, yes. Bahkan ketika dialog dengan Petrus, kan Yesus nggak bantah. Kalau ya Petrus salah, Yesus bilang, ngawur aja kamu nek, kamu terus Petrus, berapa lama kamu hidup dengan aku, masa kamu nggak tahu siapa aku? Aku ini Allah. Kan itu seharusnya kalau memang Yesus itu Allah. Tapi kan Yesus tidak, justru dia membenarkan apa yang disampaikan Petrus ketika ditanya, menurut engkau siapa aku ini? Maka dijawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah, bukan Allah. Dan dibenarkan oleh Yesus berdasarkan garansi yang diberikan oleh Bapaknya. Jadi clear. Jadi untuk siapa Yesus itu sebetulnya Alkitab sudah menjelaskan secara clear. Dia adalah Mesias, Anak Allah. Lalu kita tanya, bagaimana saudara-saudara Kristen kita bisa mengatakan Yesus itu Allah? Kalau kita cari, ujung-ujungnya itu adalah sebuah pemahaman yang disuntikkan ke dalam dalam kerangka pemahaman kekristenan mereka, tapi tidak semua loh ya. Oskis itu kan Kristen, dia beda ya. Dan Yesus itu menjadi Allah itu karena sebuah dogma. Mengapa aku bilang dogma? Aku berpegang teguh terhadap Alkitab. Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Gitu ya. Jadi apa yang disampaikan Oskis dalam kutipannya surat Yohanes 20:31 ini benar adanya ya. Oke, terima kasih Oskis. Kemudian Parha Mubarok Sugiharto. Salam Isra Agus dari Semarang Nyimak. Oke, terima kasih atas 3 merahnya untuk Kang Mas Parha Mubarok Sugiharto ya. Kemudian kita lanjutkan Gispati ya. Lain waktu mungkin bisa main ke Semarang ya, ketemu Bis Parha Mubarak Sugiharto. Ya Mas, gue kalau di Semarang transit doang sih. Gismati, alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Yang sesat itu yang bertanya menyembah Yesus karena Yesus bukan Yahweh dan Allah. Dan yang selamat itu yang menyembah Yahweh dan Allah. Salam Isra buat semuanya. Mantap, terima kasih untuk Gispati dan matur nuwun nuwun atas 3 merah hatinya. Kemudian Gurem Endrukem sedang berdendang, dia menyanyikan sebuah lagu Sanes. Kita lanjutkan soleha kita yang ada di Bandung, Rahani Junaidi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tetap di Bandung ada Kang Aljus Masduki dari area pemakaman Loceret Nganjuk nyimak selalu. Oh, sedang
perjalanan ke Nganjuk mungkin ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan Kang Yudi. Assalamualaikum Gus. Kena flu ya Gus. Coba resep ini Gus. Resep dari Dr. Zaidul Akbar JSR anti flu. Bahan 1 buah kunyit seukuran kelingking, 1 buah jeruk nipis peras, 1-2 sendok makan madu. Oke, alhamdulillah dan sudah saya coba dan memang enak ya. Jadi enak dia. Enaknya karena ada madu, ada jeruk nipisnya. Jadi seperti minuman yang menyegarkan ya. Itu untuk menetralisir kunyitnya yang pahit ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah recovery, tinggal batuknya doang. Oke. Cara sembuh, caranya seduh, rebus kunyit tidak sampai mendidih, tunggu hangat, beri jeruk nipis dan madu. Oke, terima kasih Kang Mas atas resepnya dan sudah dipraktekkan ini, sudah aku coba ya dan alhamdulillah. Kemudian Irfan Al Akbar yang masih menyimak dari Kerinci Jambi. Oh, mantap. Lurah Tangerang, Ikhwan Tamin, bapak kita sambil nyeruput kopi hitam pahit tanpa gula. Salam Isra. Oke. Pasukan Horok. Penterjemah LAI tidak konsisten. Dalam perjanjian baru, kata Allah merujuk kepada gelar. Dalam perjanjian lama, kata Allah merujuk kepada nama, diri atau proper name. Tuhan sama dengan YHWH sama dengan Allah, huruf kapital semua ya. Itu sudah kita bahas ya. Yeskiel 20:44. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada masa aku, oleh karena namaku tidak memperlakukan kamu selaras dengan tingkah lakumu yang jahat dan busuk. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, itu ini teks Ibraninya disertakan ya. Penjelasan berikutnya, Allah proper name sesembahan Islam, YHWH proper name sesembahan Yahudi. Ya. Oke, terima kasih untuk pasukan Horek. Kemudian ada Nopek Ceng. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam ya. Kenapa kok Nopek Ceng, kok nggak Gopek Ceng ya? Atau cukup seceng aja? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Naminipun ingkang debat kalian Gus Beti Samuel Siahaan, beliau waneses Gus. Oke, terima kasih atas konfirmnya. Ya itulah, aku kadang-kadang lupa ya. Kalau sudah error gitu ya lupa. Padahal sempat habis debat itu kami ngobrol lama. Kebetulan dia juga suka musik kan, pendeta Samuel Siahaan itu. Dan dia dari Waneses, bukan Kristen Tritunggal. Ya. Dan itu sudah kita konfirmasi ya beberapa waktu lalu, memang dia itu Waneses. Kurang berapa menit? Waduh, aku harus antar si kecil nih sekolah ya. Oke, gini saja. Besok aku lanjutkan ya. Pesan aku baca ya tentang percakapan dengan perempuan Samaria ya. Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan berapa ini? 42. Iya, sampai dengan 42. Berarti berapa? 41 ayat. Nanti itu akan menukik ya di ayat yang ke-22. Tapi jangan ke sini. Jangan ke sini doang. Ya, harus dibaca ini supaya gambaran jelasnya secara lengkap holistik kamu tahu bahwa ya di situ Yesus menjelaskan tentang konteks sesembahan. Ini kan kita berbicara tentang sembah menyembah. Ya. Dibaca, jangan langsung ke sini ya, meskipun nanti ini yang menjadi pondasi untuk menjelaskan ini siapa yang sesat. Ya, dibaca semua. Oke, di sini dulu karena harus bagi waktu ini nganter bidadari kecil sekolah supaya nggak terlambat.
Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetaplah saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih sudah ngaji bareng seperti di sini. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirobbil alamin.